Kehabisan ide konten, tapi malas mau scroll seharian. Kenalin nih, All Day Trend. Sebelum kami menjelaskan secara teknisnya, saya akan memperlihatkan kepada kalian alur atau format dari All Day Trends. Pertama, tentu saja di sini pengguna harus memasukkan pilihannya, yaitu sign in atau sign up atau login. Nah, jika login maka akan langsung dibawa ke dashboard atau menampilkan menu utama dari user biasa. Terus di sini kalau sign up akan disimpan dulu ke database. Nah, pada menu ini akan ditampilkan beberapa pilihan yang akan ke sini. Lalu ada pilihan search, yaitu masukkan keyword atau kayak yang mau dicari. Lalu setelah itu sistem akan menampilkan hasil pencarian sesuai keywordnya. Terus kalau postingan akan menampilkan postingan user lain dan filter sesuai keyword yang mereka pilih. Terus ada posting di mana pengguna akan memasukkan foto, memilih keyword sesuai konteks fotonya, lalu mengupload postingan dan menyimpannya di database oleh sistem. Terus yang ketiga itu konsultasi, di mana pengguna akan memasukkan keyword sesuai kategori apa yang ingin dia konsultasikan. Lalu menampilkan menu konsultasi dan menampilkan konsultan hasil filternya. Lalu user memilih konsultan dan mengirim pesan. Lalu sistem akan membawa user ke PC konsultan. Lalu konsultan akan menerima pesan. Di sini konsultan dan user itu memiliki hal yang sama, tapi konsultan memiliki fitur atau spesialis khusus gitu. Nah, di sini konsultan menerima pesan, lalu user dan konsultan melakukan konsultasi di sistem, lalu pengguna memberikan rating ke konsultan, lalu kembali lagi ke sini. Nah, sekarang saya akan ke bagian admin, di mana saat login akan dibawa ke dashboard admin, di mana admin akan melakukan verifikasi user jika ada user yang sign up. Lalu apakah usernya valid? Kalau iya akan disimpan, kalau tidak bakal diblokir. Terus ada apakah dia mau menambahkan tren baru? Di sini bakal memasukkan tren baru, lalu sistem akan menyimpannya. Terus edit tren yang ada, misalnya mau menghapus atau mau mengubah. Nah, di sini bakal adminnya bakal mengubah dan sistemnya otomatis mengubah dan menyimpannya kembali. Terus ada menu buat laporan, di mana laporan ini untuk ambil data dari database dan menampilkan data yang diperlukan sesuai laporan apa yang mau dilakukan. Nah, di sini pada validasi postingan, di mana pengguna di sini akan divalidasi postingannya apakah postingan itu valid sesuai dengan apa yang sesuai ketentuannya. Nah, kalau valid maka akan disimpan dan langsung kembali lagi ke dashboard admin. Kalau tidak, postingan itu akan dihapus dan sistem akan menghapus postingan dari database. Mungkin segitu saja sedikit gambaran tentang alur atau flow map dari All Day Trends. Sistem informasi ALT kami dirancang berdasarkan konsep Input, Proses, Output atau IPO. Nah, pada tahap input, sistem menerima data dari berbagai media sosial melalui API dan web scraping tools. Lalu, data tersebut diolah pada tahap proses menggunakan algoritma analisis tren untuk menentukan kategori, tingkat popularitas, dan waktu tren. Dan pada tahap output, hasil analisis ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk dashboard tren real-time yang mudah dibaca dan menarik. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan alur input, proses, dan output dari sistem All Day Trends. Untuk data user, pengguna akan menginput nama, username, password, dan peran atau role-nya dalam sistem. Kemudian, proses yang dilakukan adalah pengguna dapat melakukan sign up atau login. Kemudian, sistem akan memvalidasi data tersebut. Hasil akhirnya adalah pengguna bisa mengakses dashboard sesuai dengan perannya, misalnya sebagai user biasa atau admin. Selanjutnya adalah data admin. Admin akan menginput data seperti nama, username, dan password. Setelah login, admin dapat mengelola data tren, kata kunci, kategori, serta data pengguna. Dari proses ini, admin akan mendapatkan akses ke dashboard manajemen sistem sehingga bisa mengontrol seluruh aktivitas di platform. Kemudian untuk data tren, sistem akan menerima masukan berupa kata kunci seperti makanan, fashion, atau konten. Sistem akan mencari dan mengelola data tren dari berbagai media seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Lalu, akan menyaring hasilnya sesuai kategori atau keyword yang dimasukkan. Output yang dihasilkan berupa daftar tren terbaru yang relevan dengan kata kunci tersebut. Selanjutnya, pada data posting pengguna, sistem akan menerima input beberapa foto, video, dan deskripsi dari pengguna. Data ini akan disimpan ke dalam database, dan pengguna lain dapat memberikan komentar, like, atau rating. Lalu hasil akhirnya adalah munculnya tampilan postingan di forum yang interaktif dan bisa menjadi tempat berbagi pendapat antar pengguna. Berikutnya adalah data konsultasi. Pengguna dapat menginput atau mengirimkan pertanyaan kepada konsultan, lalu pertanyaan tersebut akan disimpan oleh sistem, kemudian konsultan akan memberikan jawaban dan rekomendasi. Output yang dihasilkan berupa hasil konsultasi yang berisi jawaban, saran, serta insight dari konsultan yang membantu pengguna dalam membuat keputusan atau mencari informasi. Nah, untuk data resep makanan, pengguna bisa menginput kata kunci seperti jenis makanan, foto makanan, atau bahan yang digunakan. Sistem akan memproses dan menampilkan berbagai resep yang relevan dengan data yang dimasukkan. Lalu outputnya berupa rekomendasi resep makanan yang sesuai dengan keinginan pengguna. Kemudian, pada data kebutuhan fashion, pengguna akan menginput atau masukkan informasi mengenai acara, kondisi, dan preferensi pakaian yang diinginkan. Lalu, sistem akan memproses permintaan tersebut dan mencocokkannya dengan tren fashion terkini. Hasil akhirnya adalah saran pakaian yang sesuai dengan situasi atau keinginan pengguna. Terakhir, sistem juga mengelola data riwayat aktivitas pengguna, seperti pencarian, posting, dan konsultasi. Lalu, semua aktivitas ini akan direkap dan disusun menjadi laporan tren. Output yang dihasilkan berupa laporan tren dan rekomendasi personal yang dapat membantu pengguna dalam mengetahui minat dan kecenderungan mereka di platform. Dalam organisasi, sistem informasi ALT sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan, terus dalam keunggulan kompetitif, dan efisiensi operasional. Nah, adapun beberapa permasalahan utama yang membuat kelompok kami ingin merancang
ALT itu sendiri. Yang pertama, susahnya mencari inspirasi atau susah untuk mengikuti tren karena tren yang terus berubah dan tren yang tercecer di berbagai platform. Yang kedua, yaitu karena beberapa pengguna mungkin membutuhkan validasi atau pendapat orang lain atas apa yang mereka buat, tapi tidak ada platform atau wadah terpusat atau khusus untuk hal tersebut. Yang ketiga, yaitu banyak pelaku UMKM yang bingung bagaimana cara memanfaatkan tren untuk mengembangkan bisnis mereka. Dari permasalahan tersebut, kami mengidentifikasi ada beberapa user pada sistem informasi kami. Yang pertama yaitu user umum, di mana dia bisa mencari tren, mengupload foto, mencari ide, dan konsultasi. Yang kedua yaitu konsultan, di mana dia memiliki fitur yang sama dengan user biasa, tapi mereka bisa memberikan saran profesional terkait aspek yang mereka kuasai. Yang ketiga yaitu admin sistem, yaitu untuk mengolah konten, memvalidasi akun konsultan, dan moderasi posting untuk menjaga keamanan sistem. Adapun level-level sistem informasi, yang pertama yaitu level operasional, di mana penggunanya yaitu user dan konsultan, di mana fokus utama mereka yaitu untuk aktivitas harian dari sistem. Nah, contoh aktivitasnya bisa upload foto, baca resep, konsultasi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu level pengetahuan, di mana penggunanya yaitu admin, di mana fokus utamanya pengelolaan dan validasi data tren. Contoh aktivitasnya filter hoax, kategori tren, buat insight dasar untuk pengguna-pengguna baru. Yang ketiga yaitu level manajerial, di mana di dalamnya menggunakan penggunanya yaitu manajemen, di mana fokus utamanya yaitu analisis dan keputusan jangka menengah untuk sistem informasinya. Nah, contoh aktivitasnya laporan engagement dan analisis tren kategori. Yang terakhir yaitu level strategis, di mana penggunanya yaitu owner dan investor. Fokus utama mereka itu untuk rencana jangka panjang, di mana contoh aktivitasnya strategi kolaborasi, model monetisasi, dan pengembangan produk. Selanjutnya yaitu proses bisnis dalam sistem ALT. Yang pertama yaitu registrasi dan login, di mana user, konsultan, dan admin perlu login atau registrasi dulu untuk masuk ke sistem. Kedua yaitu pemilihan peran, di mana user dan konsultan. Yang ketiga yaitu pengolahan data tren, di mana admin mengolah data tren dalam sistem. Yang keempat yaitu interaksi di platform, misalnya user dengan user dan user dengan konsultan. Terus yang kelima yaitu moderasi dan admin ops, di mana admin dan manajer memantau report, menghapus konten bangker, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu output system, di mana user mendapatkan rekomendasi tren terbaru, UMKM atau kreator mendapatkan inspirasi untuk bisnis atau kontennya. Terus konsultan memberikan insight tambahan kepada user, dan yang terakhir admin dan manajer memiliki data analisis keterlibatan user dan laporan tren mingguan pada sistem. Adapun titik-titik riset yang membuat ALT ini relevan, misalnya yang pertama yaitu akses informasi tren, yang dimana sekarang masih tercecer di banyak platform sehingga butuh platform khusus, contohnya ALT Trends. Yang kedua, kurangnya inspirasi bisnis untuk UMKM, lalu adanya ALT, UMKM bisa lebih cepat tanggap mengikuti tren-tren yang ada saat ini. Yang ketiga yaitu minimnya feedback komunitas, di mana ALT menyediakan like, komentar, dan konsultasi ahli. Yang terakhir yaitu kesulitan mengikuti tren terbaru, banyak orang bingung tren apa yang sedang booming. Dengan ALT yang menyediakan update tren mingguan, jadi pengguna tidak perlu repot cari satu persatu di berbagai platform. Itu sudah tersedia pada satu platform yang kami sudah buat, yaitu ALT Trends. Nilai bisnis yang dihasilkan dari sistem informasi ALT sangat besar. Bagi konten kreator, ALT membantu menemukan ide yang tepat waktu sehingga bisa meningkatkan engagement. Eits, bukan bagi konten kreator saja, tetapi bagi pelaku usaha, ALT menjadi sumber riset dan pasar agar produk yang ditawarkan sesuai dengan minat konsumen. Selain itu, ALT juga membuka peluang monetisasi melalui fitur premium seperti analisis tren dalam, iklan, dan informasi konten. Nah, dari situ bisa kita lihat, ALT ini punya banyak kompetisi bisnis, baik dari tangible maupun intangible. Keuntungan tangible dan intangible dalam ALT Trends. Yang pertama, tangible, peningkatan produktivitas. Dengan adanya ALT, user, UMKM, dan kreator bisa cepat menemukan tren terbaru mampu riset satu-satu ke beberapa platform. Yang kedua, penurunan biaya operasi. Dengan adanya ALT, tidak perlu tim besar hanya untuk riset tren. Dan yang terakhir, mengurangi pengeluaran. Dengan adanya ALT, tidak perlu menghabiskan banyak kuota untuk membuka banyak platform. Selanjutnya, ada intangible. Keuntungan dalam intangible sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan penggunaan aset. Dengan data tren mingguan dikumpulkan bisa terus digunakan oleh user, UMKM, dan kreator. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Dengan adanya ALT, user bisa bebas memilih kategori tren, makanan, fashion, dan konten sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran. Dengan ALT, user dapat belajar tren pasar, strategi bisnis, bahkan ide konten baru. Yang keempat, pencapaian kebutuhan. ALT menjawab kebutuhan user seperti inspirasi, rekomendasi, konsultasi, hingga feedback
komunitas. Yang kelima, kepuasan pelanggan. Dengan adanya ALT, diharapkan user senang karena bisa akses thread dengan cepat, memberikan komentar, like, dan mendapatkan poin reward atas keaktifannya. Dan yang terakhir, citra yang lebih baik. ALT bisa dikenal sebagai platform inspirasi tren yang terpercaya dan up to date, memberikan kesan positif di mata masyarakat. ALT masuk kategori S yang mana? Kenapa alasan ALT masuk kategori tersebut? Menurut kami, ALT masuk dalam kategori SaaS, Software as a Service, karena ALT berbentuk website, bisa dikembangkan menjadi aplikasi. Data tren disimpan dan diolah di server riset. ALT juga memiliki sedikit e-commerce karena ada potensi monetisasi seperti premium account, iklan, kolaborasi brand, dan jasa konsultasi. Selain itu, ALT atau All Day Trends masuk kategori KMS, Knowledge Management System, karena ALT mengumpulkan informasi tren dari berbagai platform, menyimpannya lalu menyajikannya ke user dengan rapi dan teratur. Nah, dengan ini, user bisa belajar mengambil insight dan menggunakannya untuk keputusan seperti dalam bisnis, fashion, dan lain-lain. Terakhir, ALT juga termasuk dalam bagian DSS, Dedication Support System, di mana peran ALT sebagai pendukung dan juga membantu content creator membuat keputusan bisnis atau konten, misalnya memilih produk atau ide konten sesuai tren yang ada. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian fungsional recruitment yang dimiliki oleh sistem informasi All Day Trend. Yang pertama, sistem harus menyediakan halaman login atau sign up. Yang kedua, sistem harus mendukung fitur keamanan seperti loop up password dan juga verifikasi akun. Yang kedua, sistem harus mendukung fitur keamanan. Yang ketiga, setelah login, user bisa memilih apakah ingin menjadi konsultan atau tidak. Yang keempat, sistem harus mendukung fitur untuk mencari tren, seperti topik populer dan lainnya. Yang kelima, user dapat mengunggah gambar atau foto ke dalam tren. Yang keenam, sistem menyediakan fitur direct message antara pengguna dan konsultan. Yang keenam, pada postingan user lain dapat menuliskan komentar. Yang ketujuh, sistem menyediakan fitur save atau bookmark. Yang kedelapan, sistem menyimpan keyword yang dimiliki. Keyword yang dimaksud di sini adalah hasil atau riwayat pencarian yang dilakukan oleh pengguna. Yang kedelapan, sistem harus menyediakan fitur konsultan khusus untuk konsultan. Yang kesembilan, sistem mendukung multibahasa di mana antar muka program bisa ditampilkan dalam beberapa bahasa. Selanjutnya, admin dapat menjadi bagian di mana untuk menambahkan fitur ataupun mengedit bagian-bagian yang ada. Admin juga memiliki hak untuk menghapus konten yang melanggar aturan. Nah, selanjutnya, admin harus mengelola akun user atau konsultan. Yang keempat, sistem harus mendukung fitur untuk mencari tren, seperti topik populer dan lainnya. Yang kelima, user dapat mengunggah gambar atau foto ke dalam tren. Yang keenam, sistem menyediakan fitur direct message antara pengguna dan konsultan. Yang keenam, pada postingan user lain dapat menuliskan komentar. Yang ketujuh, sistem menyediakan fitur save atau bookmark. Yang kedelapan, sistem menyimpan keyword yang dimiliki. Keyword yang dimaksud di sini adalah hasil atau riwayat pencarian yang dilakukan. Selanjutnya, bagian non-functional recruitment atau NFR sistem informasi All Day Trends. Yang pertama, keamanan data user. Sistem ALT harus mampu menjaga privasi serta keamanan yang dimiliki oleh penggunanya. Yang kedua, sistem harus mudah diperbaharui. Yang ketiga, interface yang mudah diakses. Yang keempat, sistem harus bisa menampilkan hasil pencarian secara cepat. Yang kelima, server harus kuat dan dapat menampung banyak user aktif sekaligus. Yang keenam, sistem dapat diakses di berbagai perangkat dan browser. Yang ketujuh, reliabilitas ketersediaan sistem atau uptime. Yang ketujuh, usability, kenyamanan dan kepuasan pengguna. Yang kedelapan, maintainability atau kemudahan pemeliharaan teknis. Yang ke-9, privasi dan kepatuhan hukum. Yang ke-10, scalability atau kemampuan bertumbuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian di diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa adalah diagram sebab dan masalah apa yang harus kita selesaikan dan apa yang akan terus selanjutnya. Di sini ada beberapa bagian. Pertama ada bagian people, metode, material, environment, policy, dan manajemen. Di bagian people ini kita bisa lihat ada bagian pengguna baru tidak memahami cara menggunakan fitur posting atau komunikasi. Konsultan tidak responsif terhadap pesan pengguna. Ini merupakan masalah dari people atau orang yang akan menggunakan aplikasi atau web tersebut. Selanjutnya ada bagian metode, di mana prosedur update tren mingguan tidak efisien, misalnya dilakukan manual oleh admin. Dan juga adanya proses konsultasi belum diatur dengan baik, misalnya tidak ada batas waktu atau tanggapan. Itu merupakan bagian permasalahan dari metode. Dan juga ada bagian material, konten yang diposting pengguna kurang berkualitas. Selanjutnya ada bagian environment, yaitu pergeseran tren terlalu cepat, admin kesulitan menyesuaikan tren yang tersedia. Selanjutnya ada bagian polis, atau tidak ada aturan jelas terkait postingan yang akan diupload oleh pengguna. Selanjutnya ada bagian manajemen atau kurangnya pengawasan kualitas konten yang dimiliki. Adapun analisis untuk visibility-nya, di mana untuk poin yang pertama yaitu operational visibility yang memiliki bobot 20% dan kelompok kami menginginkan visibility di mana proses login, konsultasi, posting, pencarian tren berjalan lancar sesuai dengan keinginan user yang dimana user friendly. Lalu untuk poin kedua yaitu cultural visibility, di mana memiliki bobot sekitar 15%. Dan kelompok kami menginginkan sesuai dengan budaya masyarakat digital Indonesia yang aktif di media sosial, lalu memiliki filter tren agar sesuai dengan norma sosial masing-masing. Lalu untuk poin yang ketiga yaitu technical visibility yang dimana memiliki bobot sekitar 20%. Dan kelompok kami menginginkan programmer yang dapat menggunakan teknologi modern seperti MySQL dan Cloud Server yang kompatibel dengan lintas perangkat dan mudah untuk dikembangkan. Lalu untuk poin yang keempat yaitu economic visibility yang dimana memiliki bobot sekitar 25%, yang dimana kelompok kami menginginkan biaya awal yang serendahnya yaitu 150 juta
untuk biaya pengembangan sekaligus pembuatannya juga. Lalu untuk schedule visibility memiliki bobot sekitar 10%, yang dimana pengerjaan dari aplikasi ini sekitar 4-5 bulan dengan pembagian per tim untuk setiap bagian aplikasi. Untuk poin terakhir yaitu log visibility, di mana memiliki bobot 10%. All the trend ingin mematuhi aturan perlindungan data pribadi dan data. Jadi itu merupakan analisis visibility dari All the trend.